Ada sesetengah orang Islam yang tertanya-tanya, kenapa orang bukan Islam yang kelihatan baik, tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama Islam. Mereka mendakwa bahwa ada juga jutawan bukan beragama Islam yang telah menderma berjuta-juta ringgit, dan menyelamatkan orang lain, tetapi masih tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya jawaban kepada persoalan, kenapa ada orang bukan Islam tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dalam surat Al-Qasas, ayat 56 yang bermaksud, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kata kunci kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini bermakna bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui tentang hati manusia yang diciptanya, sama ada mereka mahu menerima hidayah atau sebaliknya. Dengan arti kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala kenal hati manusia yang mahu menerima hidayah atau sebaliknya. Oleh itu, Dia tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang enggan menerima hidayah. Punca kenapa orang bukan Islam enggan menerima hidayah adalah pertamanya, ketaksuban mereka pada agama mereka, sehingga kan mereka enggan berpikir secara logik akal, tentang ketidakkemunasabahan ajaran agama mereka, dari aspek konsep ketuhanan. Mereka enggan berpikir bahwa adalah tidak munasabah bilangan Tuhan boleh melebih dari satu, atau Tuhan mempunyai sekutu. Mereka juga enggan berpikir bahwa adalah tidak munasabah zat Tuhan kononnya adalah dalam bentuk manusia, atau makhluk-makhluk lain yang boleh digambarkan dengan image. Namun, disebabkan ketaksuban terhadap agama mereka, maka mereka telah menutup pikiran dan hati mereka untuk memikirkannya. Orang seperti itu tidak akan menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sendiri yang menutup pikiran dan hati mereka untuk berpikir secara logik akal, tentang kebenaran. Sebab kedua adalah karena kesombongan atau keegoan mereka, yang merasakan bahwa agama mereka lebih hebat dari agama-agama lain, yaitu mereka mendakwa bahwa agama mereka saja yang kononnya benar. Ada mubalik agama tertentu yang bermati-matian mempertahankan agamanya, semasa sesi perbahasan dengan pendakwah Islam. Walaupun pendakwah Islam tersebut telah menerangkan tentang kelemahan-kelemahan yang ada pada agama yang dianuti oleh mubalik tersebut, tetapi mubalik tersebut menafikannya. Mubalik tersebut sengaja menafikannya, disebabkan kesombongan atau ego yang ada pada dirinya. Dia enggan mengakui kelemahan yang ada pada agamanya, karena dia sendiri takut mendapat malu. Orang seperti itu tidak akan menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesombongan dan keegoan yang ada pada dirinya, yang menyebabkan dia menutup pikiran dan hatinya untuk menerima kebenaran. Sebab ketiga adalah jiwa atau hati mereka dipenuhi kebencian dan permusuhan terhadap Islam, yaitu mereka sengaja ingin merosakkan agama Islam, dan bukannya ingin mencari kebenaran. Kebencian mereka terhadap Islam begitu marak menyala, sehingga ada dalam kalangan mereka yang sanggup menyamar sebagai mualaf Islam, dengan tujuan untuk merosakkan agama Islam. Contohnya, pada 9 Julai 1891 yaitu di zaman penjajahan Belanda di Indonesia, ada seorang paderi Kristen berbangsa Belanda yang bernama Snoek Hurgronje, telah menyamar sebagai mualaf Islam untuk memusnahkan agama Islam di Aceh. Dia menyamar sebagai orang Islam, untuk mencari kelemahan orang Islam di Aceh, dengan tujuan untuk menghapuskan Islam. Orang seperti Snoek Hurgronje tidak akan menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sendiri yang membenci Islam dan menutup pikiran dan hatinya untuk menerima kebenaran. Namun, ada mubalik agama tertentu yang pada mulanya, coba menyebarkan agamanya kepada orang Islam dengan niat ikhlas. Tetapi apabila dia mendapati agama Islam adalah agama yang benar, sebaliknya agama yang dianutinya adalah sesat,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepadanya, dan dia kemudiannya memeluk agama Islam. Sebab keempat adalah ada dalam kalangan mereka, yang lebih mementingkan pangkat atau harta yang ada pada mereka, sehingga kan mereka tidak memperdulikan tentang kebenaran. Dengan arti kata lain, mereka lebih sayangkan kesenangan keduniaan, berbanding mencari kebenaran dalam hidup. Orang seperti ini tidak akan menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka lebih mementingkan diri sendiri, berbanding mencari kebenaran yang hakiki. Sebab kelima adalah jiwa dan hati mereka sentiasa tidak ikhlas, yaitu kebaikan yang mereka lakukan, adalah semata-mata untuk mendapatkan pujian daripada masyarakat. Dengan arti kata lain, niat sebenar mereka semasa melakukan kebaikan tersebut seperti memberikan sumbangan, derma, bantuan dan sebagainya adalah semata-mata untuk mendapatkan pujian daripada masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka, yang hanya mementingkan diri, yaitu berbuat baik semata-mata untuk mendapatkan pujian daripada masyarakat, dan bukannya mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya adalah tiada siapa yang berhak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dia tidak memberikan hidayah kepada mereka yang enggan menerima hidayah. Ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada setiap manusia akal dan pikiran, untuk berpikir, dan kemudiannya membuat pilihan. Apabila hati mereka memilih untuk enggan menerima hidayah, maka adalah amat wajar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak memberikan hidayah kepada mereka. Dengan arti kata lain, mereka sendiri yang enggan menerima hidayah, dan oleh itu, mereka sewajarnya menanggung akibatnya. Sikap keras hati mereka yang enggan menerima hidayah, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 14 hingga 15, surah Al-Hijr yang bermaksud. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Kesimpulannya adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima hidayah atau sebaliknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang mana hatinya enggan menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti kata lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui tentang hati manusia, karena Dia yang mencipta manusia. Oleh itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk tidak memberikan hidayah kepada mereka yang enggan menerima hidayah tersebut.